Halo guys, apa kabar? It's Monday. Waktunya untuk kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan. Oke, readingan ini khusus untuk para kepoers guys yang pengen stalking tentang seseorang saat ini ya. Kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidupnya selama 1 minggu ke depan, dan kita hanya akan bahas dalam 1 menit saja ya. Kenapa 1 menit saja, Re? Karena kepo itu nggak boleh lama-lama guys. Karena sering sekali guys orang melupakan dirinya karena terlalu sibuk kepo dengan orang lain. Karena sibuk memperhatikan orang lain, dia lupa dengan memperhatikan dirinya sendiri. Oke, nah itu yang aku nggak mau guys. Oke, di channel ini kalian tidak boleh kepo lama-lama, hanya boleh 1 menit saja. Oke. Seperti biasa, readingan ini akan bersifat general, bisa tentang apa saja, yang pasti tentang dia ya dan kehidupannya. Untuk all zodiak sign, aku akan bacakan berurutan dari Taurus sampai ke Pisces seperti biasa. Bagaimana aku mengurutkan zodiak ya guys: Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Dan yang paling penting dalam mengkepoi seseorang adalah kalau kita tahu moonnya dia guys. Oke, makanya aku selalu merahasiakan moonku guys. Oke, aku nggak pernah kasih tahu ke kalian moonku guys. Iya, moon aku Scorpio. Oke, Sun, Taurus, Moon, Scorpio. Oke, yang jelas kalau kalian tahu moonnya itu biasanya tentang rahasianya. Oke, apa yang terjadi di dalam hidupnya, kemudian yang dia sembunyikan. Karena guys, biasanya kita tuh akan menunjukkan hal yang berbeda dengan realita ya. Pada umumnya manusia akan menunjukkan hal yang berbeda dengan realita. Karena itulah diperlukan informasi mengenai moon seseorang kalau kita ingin mengkepoi dia lebih akurat. Karena itulah yang sedang dia rahasiakan ya. Untuk kalian yang nggak tahu cara ngelihat moon seseorang, gampang aja guys, nggak sulit ya. Banyak website yang menyediakan layanan untuk mengintip birth chart seseorang begitu ya. Yang kalian perlu tahu adalah tanggal lahir, bulan lahir, tahun kelahiran, dan kemudian kota kelahiran. Itu aja 4 item itu: tanggal, bulan, tahun, kota kelahiran, dan tanggal, bulan, tahun, dan kota kelahirannya. Oke, dari situ kalian bisa melihat sun dan moon yang akurat. Oke, tapi kalau mau melihat rising atau ascendant itu diperlukan jam ya, dan jam itu harus akurat guys. Jadi jangan asal tebak. nggak usah dipaksain melihat rising seseorang, tapi sun dan moon aja bagiku sih sudah sudah cukup akomodasi. Oke. Kita akan segera mulai saja ya. Seperti biasa aku mulai dari earth sign dulu. Silakan kalian fokuskan wajah seseorang saat ini. Satu orang aja, jangan banyak-banyak. Kalian mau kepo banyak orang boleh, tapi satu dulu ya. Satu orang, fokuskan wajahnya dan sebut namanya di dalam hati. Kita akan segera mulai dari earth sign yang pertama. Aku sudah siapkan timestamp ya guys. Silakan langsung dilompat. Oke, kalau kalian pengen lihat Sagittarius, di kotak deskripsi ada timestampnya untuk Sagittarius. Klik di angka jam itu, nanti akan langsung kelempar lompat ke Sagittarius ya, sambil kalian membayangkan wajah dan menyebutkan nama seseorang di dalam hati. Oke, aku mulai dari earth sign dulu: Taurus, Virgo, dan Capricorn ya. Please bless this reading for anybody, siapa saja yang ingin mengintip seseorang yang difokuskan saat ini dari elemen tanah, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Thank you. Kita akan mulai dari Taurus guys untuk elemen tanah ini ya. Halo, untuk kalian yang sedang kepo sama Taurus, mari kita lihat. Oke, Taurus saat ini lagi kepo sama kalian juga. Taurus lagi kepo ya guys. The Page of Swords ini kartu orang stalking atau cari informasi, investigasi begitu ya. Bisa jadi bukan kepoin kalian sih, tapi dia lagi mencari informasi secara umum. Dia butuh informasi dan dia melakukan segala cara untuk mendapatkan informasi tersebut. Bisa jadi dia lagi mengerjakan special project guys ya. Bosnya nyuruh kamu beresin ini ya, kamu harus beresin dealing dengan atau negosiasi dengan perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Pokoknya kita harus deal, kita harus dapat proyek misalnya begitu. Nah, dia lagi cari informasi apa yang harus dia lakukan untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Tapi yang jelas The Page of Swords ini adalah kartu investigasi dengan cerdas ya. Jadi bukan sembarangan mencari informasi sesuai dengan apa yang diinginkan. Banyak orang seperti itu guys ya. Kepo itu sesuai dengan yang diharapkan. Oke, dia mengarahkan pencarian informasi ke hasil yang dia inginkan. Tapi The Page of Swords tidak seperti itu. Oke, jadi Taurus akan bersikap cerdas, cerdik, dan aku rasa akan realistis guys dalam mencari informasi yang dia butuhkan selama 1 minggu ke depan, dan aku rasa dia akan mendapatkannya karena hantu ini terlihat gembira di sini guys. Oke. Kita akan segera lanjutkan untuk earth sign yang kedua, ada Virgo. Halo Virgo. Silahkan guys, untuk kalian yang lagi kepo sama Virgo, ada The Ace of Swords.
Virgo pengen berdamai, aku lihat di sini ya, lagi ada masalah atau mungkin lagi berantem dengan seseorang, konflik guys, oke. Dan kemudian di 1 minggu ke depan dia lagi memikirkan cara untuk berantem, oke. Jadi kalau kamu memang orang yang lagi berantem sama Virgo dan kamu rasa dia itu lagi mencari cara untuk bisa berbaikan denganmu, silakan tunggu kabar baiknya saja ya. The Exorcist ini berdamai guys, in general, oke. Bisa jadi mungkin dia itu sedang berdamai dengan dirinya sendiri ya, artinya tidak perlu mendatangi seseorang untuk meminta maaf, tapi dia memaafkan seseorang atas dasar bahwa dia membutuhkan ketenangan hati. Kayak Terela ya. Kedamaian hati itu sangat diperlukan, karena itu aku akan memaafkanmu. Bisa jadi begitu si Virgonya ya. Atau memang dia akan inisiatif untuk mendatangi seseorang, menelpon mungkin atau ngechat seseorang dan bilang I'm sorry, I was wrong, oke, itu semua salahku dan can we start again, Tapi yang jelas ada energi atau bau-bau perdamaian untuk Virgo selama 1 minggu ke depan ya guys. Oke, kita akan teruskan untuk Earth sign yang ketiga, ada Capricorn. Halo, untuk kalian yang kepo sama Capricorn. No. Aku tidak ambil sesuai janjiku guys, aku hanya akan ambil 1 kartu. No. Oke, ini dia. Oke, Capricorn akan overthinking. Kurang bagus ya untuk Earth. Capricorn akan overthinking guys, nggak bisa tidur malam. Aku rasa dia menyesali sesuatu. Ada ucapan yang dia sesali atau ada perbuatan yang dia sesali guys. Dan itu mau nggak mau harus kebawa ke dalam pikirannya ya. Selama 1 minggu ke depan dia akan terjaga di malam hari dan kemudian scroll up begitu. Jadi sosial media dicekin satu persatu, Instagram, TikTok juga mungkin, atau YouTube ya. Atau dia nonton tarot guys. Gak bisa tidur, yang jelas ya banyak pikiran. Oke, satu-satunya cara untuk bisa keluar dari banyak pikiran adalah membereskan yang perlu dibereskan supaya tidak jadi beban pikiran. Dan aku rasa selama 1 minggu ke depan Virgo tidak mau membereskannya, sehingga dia masih tetap overthinking guys. Oke. Berakhirnya sudah untuk Earth sign, kita akan lanjutkan guys untuk Fire sign yang seksi. Please bless this reading for everybody yang ingin tahu mengenai Fire sign 1 minggu ke depan. Aries, Leo, dan Sagittarius, thank you. Kita akan mulai dari Aries dulu guys. Ini dia yang terjadi di dalam hidup Aries selama 1 minggu ke depan. Ada the Two of Wands. Oke, 1 ya, 1. Kalau nggak 1 tadi aku batalin. The Two of Wands, jauh, kangen, longing. Oke, Aries akan rindu guys. Dia merindukan seseorang selama 1 minggu ke depan. Aku rasa jaraknya jauh dari dia saat ini. Seseorang itu bisa jadi di luar negeri, di beda negara ya guys. Bisa jadi juga lintas benua ya. Karena The Two of Wands ini kartu oh my god I miss you so much begitu ya. Tapi tidak disampaikan guys, yang aku rasakan. Jadi kayak menunggu kabar baik datang mengenai seseorang di kejauhan sana. Oke, jadi kalau saat ini kamu sedang jauh dari Aries yang lagi kamu kepoin, kemungkinan besar kamu yang dirindukannya ya. Dia lagi kangen berat sama kamu tapi nggak tahu harus bilang apa. Kalau cuma bilang I miss you so much itu kayaknya udah bosan banget. Udah dari beberapa waktu sebelumnya dia udah bilang ke kamu gitu, tapi rasanya udah nggak ada gunanya mengatakan itu lagi ya. Jadi dia kayak menyimpan perasaannya sendiri. Yang jelas dia rindu, tidak terungkapkan, dan kangen pengen ketemu guys. Oke. Dan berharap mudah-mudahan bisa bertemu ya. Even jaraknya jauh banget, tapi dia berharap bisa bertemu dengan orang yang dia rindukan. Yes, kamu. Kita akan teruskan untuk Fire sign yang kedua, ada Leo guys. Ini dia informasi yang perlu kalian ketahui mengenai Leo yang sedang kalian kepoin. Ada The High Priestess. Oke, Leo lagi pasang aksi tidak peduli, tapi sebenarnya dia peduli. Dia pura-pura cuek gitu ya guys, pura-pura nggak perhatian atau pura-pura nggak cariin kamu mungkin, atau cariin siapapun ya. Tapi yang jelas aslinya dia peduli. Dia mengamati. High Priestess ini orang yang cerdas ya guys. Dia nggak bisa dibego-begoin. Dia punya banyak informasi yang valid dan akurat. Kalau saat ini kalian sedang stalking Leo guys, dapatkan informasi tentang ini, aku rasa dia sudah dapat informasi yang lebih banyak tentang kalian. Kalau ini artinya agak yang bersambut ya, artinya resonate dengan kamu begitu. Dia itu justru bersikap dingin atau not doing anything as the High Priestess justru karena mendapatkan banyak informasi tentang kamu ya. Jadi dia memutuskan untuk diam, not doing anything lagi. Udah deh, cukup. Nanti kita lihat perkembangannya aja gimana ya. Tapi yang jelas tidak melepaskan, tidak melupakan, tidak membenci, hanya dingin, sedingin es. Oke. Kita akan teruskan untuk kalian yang kepo sama Sagittarius. Halo.
Ini dia guys, informasi mengenai Sagittarius selama 1 minggu ke depan. Oke, The King of Pentacles. Sagittarius akan keras kepala guys. Aku rasa dia wajar lah ya keras kepala, karena dia punya semua sumber daya yang dia butuhkan untuk bersikap keras kepala atau apa itu istilahnya, songong. Oke. Sagittarius mungkin akan mengabaikanmu, mencuekinmu, atau berpura-pura ya, berpura-pura tidak peduli padamu. Aku bilang berpura-pura karena sebenarnya masih care, masih peduli. Oke. King of Pentacles ini orang yang keras kepala atau realistis guys, yang banyak mengandalkan logika daripada emotion ya. Dan ini berbanding terbalik dengan energinya fire sign yang membawa api, artinya bersemangat begitu. Aku lihat dia akan jauh lebih pasif, dan kamu akan merasa seolah-olah dia tidak ada di sekelilingmu, tidak ada di dekatmu. Kamu merasa seolah-olah putus, tiba-tiba terputus dengan dia kalau kamu lagi dealing sama dia begitu ya. Tapi sebenarnya enggak ya, dia hanya lagi pura-pura songong, pura-pura dingin, pura-pura tidak bisa ketebak ya. Dan aku rasa setelah 1 minggu berakhir, dia akan kembali ke esensi yang awal sebagai seorang fire sign yang butuh akan perhatian darimu. Oke. Itu dia untuk fire sign guys. Kita akan lanjutkan untuk air sign. Halo, I call upon the Almighty God, I call upon Dark Angels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for everyone. Siapa saja yang tertarik untuk mengintip kehidupan Libra, Gemini, dan Aquarius, kita akan lihat mulai dari Libra ya guys. Ini dia yang terjadi dalam hidupnya Libra yang perlu kalian ketahui 1 minggu ke depan. Oke. Ada The Three of Swords. Libra masih kecewa, sakit hati ya. Oke, masih menangis malam guys ya. Dia memikirkan yang menyakitinya. Ada yang menyakitinya. Dari 2 minggu atau 3 minggu terakhir, seseorang mungkin menghadirkan pihak ketiga ya, kalau ini hubungan romance begitu, atau kalau ini tentang pekerjaan ada musuh dalam selimut, ada pengkhianatan di situ guys. Yang jelas ini kekecewaan in general, dan aku rasa bantalnya Libra akan basah guys selama 7 malam ke depan ya, 6 malam ke depan atau 7 malam ke depan, karena mereka masih berusaha untuk dealing dengan perasaannya, berusaha untuk menyembuhkan perasaannya supaya bisa pulih ke sedia kala ya. Tapi yang jelas kekecewaan ini sangat menyiksa mereka, dan mereka sedang belajar untuk bisa tetap tegar dalam menghadapinya. Mereka tahu bahwa hidup ini penuh dengan kekecewaan ya. Peluang untuk terjadinya kekecewaan itu sangat besar di dalam hidup. Tapi ketika menjalaninya langsung, tentu saja akan berbeda dengan ketika kita hanya membayangkannya ya. Itu yang terjadi di hidup Libra saat ini. I feel pity for them guys. Oke, mudah-mudahan bukan kalian yang menyakiti Libra ya. Kita teruskan untuk Gemini 1 minggu ke depan. Ini informasi yang perlu kalian ketahui untuk Gemini yang sedang kalian kepoin ya guys. Oke. Ada The Seven of Swords. Oh, aku rasa Gemini akan bersikap manipulatif selama 1 minggu ke depan. Diam-diam melakukan sesuatu tapi tidak memberitahukan kalian ya, atau merencanakan sesuatu diam-diam, dan yang direncanakan itu penting guys. Oke. Kalian akan mengetahuinya. Kalian akan mengetahui rencananya tersebut, tapi setelah 1 minggu ini berlalu, kalian akan penasaran selama 1 minggu ya, dan dia akan dengan lihainya bisa menyimpan atau menyembunyikan sehingga tidak ada yang tahu ya. Tapi yang jelas ini akan bang begitu ya, ketika saatnya dia naik ke permukaan, yang dia rencanakan ini itu akan mengagetkan kalian tentunya ya. Bagaimana caranya Ri? Kalau kamu pengen tahu ya, kamu hubungi dia dong. Dia akan share tentang rencananya ini ke bestinya atau orang yang bisa dia percaya. Tapi kalau rencananya ini rahasianya justru malah dari kamu ya, artinya dirahasiakan dari kamu, maka kamu tidak perlu tahu. Oke. Kamu akan tahu tepat pada waktunya, tapi tidak perlu meminta untuk Gemini memberitahukan ke kamu. Oke. Oke guys, kita akan lanjutkan untuk Aquarius di air sign yang terakhir. Ini dia yang terjadi dalam hidup Aquarius selama 1 minggu ke depan. Halo. Oke. The Eight of Pentacles. Aku rasa Aquarius akan sibuk bekerja guys selama 1 minggu ke depan. Kayaknya kejar tayang gitu deh guys. Dia YouTuber. Mungkin dia apa ya, content creator. Nggak harus sih, tapi yang jelas kayak ada target yang harus diselesaikan begitu selama 1 minggu ke depan, dan di awal Desember dia harus sudah ready ya. Jadi dia lagi sibuk banget ini. Aku rasa dia akan bekerja dengan tim ya. Dia mengumpulkan tim atau minta bantuan dari beberapa orang, dari beberapa pihak begitu, untuk membantu dia menyelesaikan targetnya ini. Dan dia tuh benar-benar target oriented banget. Dia nggak pengen ada gangguan apapun. Orangnya lagi lucu-lucunya saat ini ya.
atau lagi fokus-fokusnya dengan pekerjaan. Jadi kalau kamu itu mau kayak goda-godain atau ganggu-ganggu atau pengen tahu begitu ya, iseng gitu, aku rasa 1 minggu ke depan bukan waktu yang tepat untuk mau melakukan itu semua, karena orangnya lagi serius banget guys. Dan semakin cepat pekerjaannya selesai akan semakin mudah baginya untuk kembali ke sikapnya yang semula begitu ya, keluar dari mode serius ini. Oke, berakhirlah sudah untuk air sign guys. Kita akan segera lanjutkan untuk elemen yang terakhir, ada water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Please bless this reading for everybody. Siapa saja yang tertarik untuk mengintip kehidupan Cancer, Scorpio, dan Pisces selama 1 minggu ke depan, The Kepoers. Oke, kita akan mulai dari Cancerian ya guys. Five of Cups. Cancer akan kecewa. Aduh, siapa tadi ini yang kecewa juga? Tapi ya satu trio Libra. Oke. Barangkali kalian dealing sama Libra atau Cancer, atau kalian Cancer dealing sama Libra. Take how it resonates. Tapi yang jelas air mata ini sama guys ya. Dua zodiak ini mengeluarkan air mata di 1 minggu ke depan. Yang pertama Libra dan yang kedua adalah Cancerian. Five of Cups ini diabaikan, tidak diperlakukan dengan baik, dicuekin ya. Dia mungkin berusaha untuk mencairkan situasi begitu, tapi dicuekin dan dia sedih banget. Oke. Sedihnya ini kena ke hati guys. Cancer itu orangnya baik ya. Jadi apa-apa dibawa ke dalam hati, emosional, bukan marah tapi lebih ke arah kayak menyalahkan diri begitu ya, kayak merasa dirinya kurang, kayak merasa dirinya tidak bisa memuaskan orang atau tidak bisa menjadi seperti apa yang orang inginkan. Begitulah tabiat utama Cancerian selain dia cerdas tadi. Tapi aku rasa sebentar guys, makanan aku datang. Tada, ini dia GrabFood aku guys, sudah datang. Habis aku bikin ready kali ini aku akan makan. Oke. Jadi sampai di mana tadi? Sampai di Cancerian yang baik hati ya. Apa itu? Aduh. Dan ada begal. Cancerian yang baik hati akan kecewa guys ya, karena tidak diperlakukan dengan baik tentunya. Oke. Aku rasa kalau kamu merasa telah menyakiti Cancerian ini ya Dodo guys, aku rasa kalian harus memperbaikinya ya. Kalian harus minta maaf, kalian harus make it right guys. Jangan bikin Cancer nangis lagi. Biar apapun guys ceritanya, apapun permasalahan ya, kalau kamu menyakiti seseorang itu nggak baik ya, it's not good. Oke. Dan tentu saja akan ada balasan untuk itu ya. Selagi ada kesempatan kamu bisa benerin, silakan dibenerin ya. Kasihan Cancernya. Oke. Kita akan teruskan dengan water sign yang berikutnya, ada Scorpio. Untuk kalian yang kepo sama Scorpio, ini dia guys yang terjadi dalam hidup Scorpio selama 1 minggu ke depan. Ada enlightenment guys. Akhirnya Scorpio sadar. Selama ini Scorpio nggak sadar gitu ya, nggak siuman. Dan saat ini 1 minggu ke depan Scorpio akan siuman guys. Scorpio menemukan sesuatu hal, bukan sesuatu, banyak hal, dan itu membuat dia happy guys, bahagia. Enlightenment ini sebenarnya kartu The Awakening ya guys, atau Hangman. Artinya dari yang awalnya gantung dan kemudian jadi clear, dan itu membuat dia happy guys. Ada yang dia tunggu, oke, dan kemudian penungguan yang ditunggu itu berakhir. Apa ya, penantian, ada yang dia nantikan, oke. Gitu deh. Dan kemudian yang dia nantikan itu dalam 1 minggu ke depan akan berakhir, dan hasilnya itu akan sangat membuatnya happy. Dia akan senang sekali guys, seperti terbang begitu ya. Bisa jadi Cancerian Scorpio yang sedang aku reading ini, yang kalian kepoin ini, entertainer guys ya, dancer, oke, atau dia penyanyi begitu, atau model, oke. Tapi yang jelas dia akan bahagia sekali karena ada kejelasan. Oke, yang jelas dia akan bahagia sekali karena 1 minggu ke depan ada kejelasan. Oke. Yang awalnya abu-abu, diragukan, menjadi clear, menjadi jelas. Oke. Kita akan teruskan untuk water sign yang terakhir, ada Pisces guys. Pisces selalu yang terakhir, walaupun begitu kamu selalu yang utama di hatiku Pisces setelah Gemini ya. Ini dia guys untuk Pisces yang sedang kalian intip. Oke, ada The Seven of Swords. Aku rasa Pisces akan mencoba untuk manipulatif ya guys. Pisces ini akan mencoba Pisces ini akan mencoba untuk melakukan sesuatu yang manipulatif. Aku rasa banyak trik dan intrik yang dia rencanakan di 1 minggu ke depan untuk meraih apa yang dia inginkan. Wah, aku gak menyangkakan seperti ini hasilnya. Dia punya target. Oke, target itu harus terpenuhi, harus dicapai. Dia harus bisa meraihnya. Tapi kelihatannya dia tidak akan bisa dengan cara regular atau cara yang normal, yang ordinary. Dan kemudian dia akan merencanakan yang
lewat belakang mungkin ya. Jadi kalau ini pekerjaan, kalian mungkin akan mencurangi cara kerja ya, mencurangi SOP mungkin ya. Kalau ini berkaitan dengan romance ya, berarti si Pisces ini mungkin akan ngibulin seseorang ya. Tapi yang pasti dia merencanakan sesuatu yang kurang baik, aku rasa. Sebenarnya Seven of Swords ini damage-nya gak buruk-buruk banget, bukan devil banget begitu ya. Tapi tetap saja segala sesuatu yang dilakukan dengan manipulatif itu tentu saja peluang untuk merugikan orang sangat besar ya guys. Jadi kalau kalian merasa dealing dengan Pisces yang lagi aku bacain saat ini, yang kalian kepokan saat ini, kemungkinan besar sikap manipulatifnya itu akan merugikan kalian. Oke guys, dengan berakhirnya Pisces tadi, maka berakhirlah sudah kepo 1 menit tentang keadaannya selama 1 minggu ke depan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sekali lagi aku mau ingatkan, jangan terlalu sering kepo sama orang, karena terlalu sering kita memperhatikan orang lain, kita lupa untuk memperhatikan diri kita sendiri. Oke, itu aja yang aku punya untuk kalian guys. Sampai ketemu di kepo 1 menit mengenai dia 1 minggu ke depan berikutnya. Thank you very much guys. Sehat dan sukses selalu ya. Dadah.